setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau berikan kesempatan yang baik ini bagi kami untuk bisa memasuki hari yang ke-9 dalam pelaksanaan ibadah KKR kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya Kau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, sehingga ibadah pada malam hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih khusus juga Tuhan untuk firman Tuhan yang hendak kami dengar pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sehingga setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Semua kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pemberitaan firman ini, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang berkarya, yang menggari pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Engkau berkati kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau yang menolong, sehingga hidup kami terfokus kepada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, memperlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, salam, shalom, salam jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan semua. Amin. Jemaat Tuhan juga yang mengikuti di rumah, saya percaya bahwa semua bersukacita mengikuti ibadah online ini. Tak terasa ya, tak terasa ini merupakan hari yang ke-9 bagi kita di dalam melaksanakan ibadah KKR, walaupun kita laksanakan secara online. Itu juga bisa terlaksana karena adanya sebuah kesatuan hati bagi para hamba Tuhan, gembala, bahkan para pelayan Tuhan di tempat ini, sehingga ibadah KKR bisa terlaksana walaupun dilaksanakan secara online. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dari hari pertama sampai hari yang ke-8, dan hari ini merupakan hari yang ke-9, dan besok adalah puncaknya ya. Puncaknya besok bagi kita. Jangan lewatkan Bapak Ibu Saudara, supaya semua yang mengikuti ibadah dari awal ya, dari hari pertama sampai hari ini, pastikan esok hari Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Baik, mari kita sama-sama belajar Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, kalau judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ya, seperti tema kita adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sudah disampaikan kepada kita dari hari pertama sampai
sampai hari yang ke-8. Dan ini hari ke-9 pada malam hari ini. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa segala sesuatu dalam doa dengan iman. Dan responlah firman Tuhan itu dengan baik. Ketika engkau meresponi firman Tuhan itu dengan baik, engkau akan menjadi pembawa kabar baik itu bagi semua orang dengan menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, ketika kita memiliki tekad, maka kita pun berani menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita berani menyampaikan segala sesuatu, tentunya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tampil beda. Dan ketika kita tampil beda, kita harus sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam sebuah kesatuan, sehingga janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, ya, kita belajar firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam ayat ini, ya, ayat ini menceritakan bagaimana perjalanan Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Inilah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, dia menyampaikan kepada para murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini merupakan kata-kata perpisahan, kata-kata warisan yang diberikan kepada para muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa ketika saya berpisah nantinya dengan kalian, janganlah kalian takut. Kalian tidak perlu gelisah, kalian tidak perlu gentar. Kalian harus tetap ada di dalamku. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia menyampaikan kepada para murid, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kalian semua. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kalau kita bandingkan dengan mungkin orang tua kita, kalau sudah tua, sudah menjelang hari-hari pendekatannya kepada Tuhan, orang tua biasanya sudah mempersiapkan harta warisan yang paling banyak kepada anak-anaknya, supaya nanti anak-anaknya tidak kekurangan. Ketika dia berpisah dengan anak-anaknya, sudah disiapkan harta warisan yang banyak, sehingga anak-anaknya tidak lagi pusing untuk menjalani hidup ini. Tinggal duduk manis, santai, menghabiskan yang ada. Ya, menghabiskan yang ada. Akhirnya anak-anaknya tidak berpikir lagi bagaimana supaya warisan ini makin bertambah, tetapi hanya menghabiskan. Ketika habis, gelisah, gundah gulana dalam dirinya setiap hari. Bagaimana harta warisan sudah selesai? Ini adalah kata-kata perpisahannya kepada para muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Orang tua mungkin meninggalkan harta warisan, meninggalkan yang banyak harta warisan supaya anaknya tidak bertengkar nanti. Dapat semuanya. Dia hitung berapa anaknya. Wadah, kalau rumah nanti bertengkar mereka, apalagi kalau sudah berkeluarga punya anak, nanti saling bertengkar di dalam rumah. Oke deh, sebelum saya pergi, sebelum saya berpisah dengan mereka, saya bikinin dah rumah satu-satu. Bikinin dah itu rumah satu-satu. Ketika berkeluarga tidak pusing-pusing lagi, tinggal nempatin. Mantap kan orang tua? Mantap,
tinggal nempatin, tidak pusing-pusing. Luar biasa. Tetapi Tuhan, apa yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya adalah damai sejahtera. Bukan harta warisan, bukan emas, bukan uang. Tetapi yang ditinggalkan Yesus kepada para muridnya adalah damai sejahtera. Kenapa Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada para muridnya? Karena ketika dia damai, ketika dia sejahtera, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak ada keiri hatian, tidak ada kedengkian di dalam dirinya, tidak ada keegoisan di dalam diri murid-muridnya. Tetapi kalau yang dia tinggalkan adalah harta warisan, emas, perak, uang sebanyak mungkin tanah, semuanya ditinggalkan. Yang diberikan Tuhan Yesus itu harta duniawi, diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pasti para murid akan bertengkar. Saya bagian ini, saya bagian ini. Oh, aku yang ini aja. Mereka akan gontok-gontokan dan mereka tidak akan mengiring Yesus secara murni, secara total, tetapi mereka mengiring Yesus karena ada sesuatu yang mereka kejar, adalah harta warisan. Berbicara tentang harta, ini sangat-sangat riskan sekali. Kenapa? Karena dengan harta warisan persaudaraan bisa tidak baik lagi. Membuat ikatan persaudaraan itu terputus hanya masalah harta warisan. Membuat masalah yang besar antara sesama saudara sampai bertubi-tubi, bahkan mungkin ada yang tidak bertegur sapa sampai meninggal dengan saudaranya hanya karena warisan orang tua yang tidak sama rata dibagi. Itu berebut. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Dia tidak meninggalkan harta duniawi, tetapi Dia meninggalkan harta surga, surgawi bagi kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidaklah sama dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Dunia boleh menawarkan segala kemegahannya. Dunia boleh menawarkan segala kemanisan yang ada di dalamnya. Tetapi damai yang ditawarkan hanyalah sekejap. Ketika harta itu sudah habis, membuat kita gundah gulana, membuat kita gelisah. Kenapa? Apa yang harus saya pakai ketika ini sudah habis? Tetapi damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi kita tidak akan pernah habis. Tidak pernah habis. Tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap di dalam Yesus. Bagaimana mungkin saya damai terus setiap harinya? Nah, kalau nanti makanan kami tidak mendukung, aduh, kurang damai saya. Melihat menu makanan yang ada, nggak damai. Kenapa nggak damai? Kurang damai di dalam perut ini. Tidak segampang membalikan tangan untuk hidup di dalam kedamaian. Itu butuh perjuangan. Mau hidup damai dengan sesama, itu butuh perjuangan. Karena sedikit marahan. Mau hidup damai juga, misalnya kita udah mencari hubungan dengan orang lain, mungkin kita pacaran. Oh, tidak segampang membalikan telapak tangan dari awal sampai akhirnya kita tetap damai aja, tidak pernah marahan. Oh tidak, pasti marahan. Kita pengennya maunya damai-damai saja, tetapi tidak seperti
seperti itu. Bagaimana mungkin itu semua bisa damai? Saya WA tidak dibalas, saya SMS dicuekin, saya telepon tidak dianggap. Oh, hilanglah damai sejahteraku. Itu berbicara damai sejahtera, itu juga merupakan buah daripada Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu damai sejahtera. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Itu butuh ketekunan, butuh perjuangan bagi kita untuk bisa hidup damai. Hidup damai dengan diri sendiri, hidup damai dengan orang lain, hidup damai dengan orang tua, hidup damai dengan lingkungan. Itu butuh perjuangan supaya kita bisa hidup damai. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan lingkungan? Bagaimana supaya kita bisa hidup damai dengan anggota keluarga? Bagaimana supaya saya bisa akur dengan abang saya, dengan adik saya? Itu membutuhkan perjuangan. Kita pasti marahan. Yang kakak beradik gak mungkin tidak berantem. Ada aja yang diperebutkan. Tetapi tidak terlalu lama berantemnya. Habis itu langsung damai. Kedamaian yang ditawarkan dunia beda kedamaian yang ditawarkan oleh Yesus. Dia menyampaikan kepada para muridnya, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau gentar ketika saya pergi. Saya pergi kepada Bapakku. Saya akan memberikan damaiku bagi kalian semua. Damai sejahtera yang kuberikan bagi kalian tidak akan pernah habis, lekang oleh waktu. Akan senantiasa ada hari lepas hari. Maukah engkau hidup dalam damai sejahtera itu? Kalau kita baca di ayat yang ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi aku kembali, ya, tetapi aku datang kembali padamu. Dia menyampaikan kepada para murid, engkau jangan gelisah, engkau jangan takut. Aku akan kembali. Aku, kalau kita baca di pasal, di ayat-ayat ini, bahwa dia mau, ya, menyediakan tempat bagi kita. Dia menjanjikan seorang penghibur bagi kita. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita. Ya, mungkin mengenai Roh Kudus mungkin besok akan lebih lengkap lagi disampaikan oleh Pak Gembala di penutupan besok. Bagaimana supaya Roh Kudus tercurah atas kita, karena besok puncaknya. Damai sejahtera. Sekiranya engkau mengenal aku, sekiranya engkau mengasihi aku. Dia mengatakan bagi kita, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau tidak perlu takut. Aku ada bersama dengan kalian semua. Aku pergi hanya untuk sementara. Aku akan kembali kepadamu. Aku akan kembali kepada kalian semua. Dia memberikan penguatan kepada para murid, supaya para muridnya tidak ketakutan. Aduh, bagaimana nanti kalau ada orang yang bertanya kepada kami, bagaimana dan bagaimana? Tetapi Yesus menguatkan para murid, kalian tidak perlu takut. Saya akan kembali. Saya akan kembali
kembali datang untuk kalian semua. Dan pada malam hari ini juga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia akan mencurahkan rohnya bagi kita. Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita semua. Dia menjanjikan itu bagi kita. Ketika dia berpisah, dialah tidak menjanjikan yang manis-manis. Dia tidak menjanjikan yang lebih dan lebih. Tetapi Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahtera-Ku bagi kalian semua. Ketika kita hidup damai satu sama lain, ketika kita hidup rukun satu sama lain, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Makanya ada lagu, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, kalau kita hidup damai. Lagu yang lain berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kalau kita hidup rukun satu sama lain, terciptalah kedamaian bagi kita. Kalau kita hidup rukun satu sama lain di bakat Tuhan ini, maka tidak ada lagi yang senggol-senggolan satu sama lain, yang sentil-sentilan satu sama lain. Ya beda lagu dunia, senggol-senggolan, beda itu. Itu lagu-lagu dangdutan. Tidak ada lagi yang iri satu sama lain. Oh, udah dia aja deh. Kayaknya selama ini aku perhatikan cuma dia aja. Kayaknya penggemar sekarang nggak peduli lagi sama saya, udah pilih kasih. Kayaknya yang dipakai, yang dituju terus, yang ini terus. Kapan aku ditujuknya? Bukan gak dituju, tetapi penggemar mau melihat seberapa setiakah kita mau tetap iri Tuhan dan tetap datang di pertemuan-pertemuan kita. Tidak seperti kunang, hari ini datang, besok datang lagi gitu. Tetapi datang terus. Nggak ada di makan doma hebat, bersih. Tidak ada yang senggol-senggolan, tidak ada yang iri hati. Kalau disuruh, oke. Kalau bisa dia dulu deh, kan? Datang ya, siap, datang. Kalau besok, kalau disuruh, jangan aku dulu deh kak, dia aja dulu. Tapi mulai hari ini tidak ada lagi yang berkata demikian. Kenapa? Sudah damai, ada damai sejahtera. Ketika dikasih tugas, oke, siap dilaksanakan. Damai, adem. Jadi seperti itu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia. Tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Dunia menawarkan hanya sementara, hanya semu kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kebahagiaan damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Asalkan kita mengasihi Tuhan. Ada nih kata penting di dalamnya. Sekiranya engkau mengasihi aku, di dalam ayat 28. Kita baca secara bersama-sama yang ada di sini. Kita bersuara 3 mulai. Ada 28. 3 mulai. Sekiranya. Udah baca semuanya? Udah dapat kan? 3 sama-sama. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab
Bapa lebih besar daripada aku. Sekiranya kita mengasihi Tuhan, tentunya kita bersuka cita karena Yesus pergi kepada Bapa. Dia tidak pergi kemana-mana, tetapi dia pergi kepada Bapa. Dia akan menyediakan tempat yang indah bagi kita. Makanya nanti di surga tidak ada lagi yang nggak ada kursi plastik. Iya, nggak ada kursi plastik. Nggak ada lagi yang ini nih, yang rusak-rusak ini. Lantainya semua emas. Mau pintunya pasti terbuat dari emas. Semuanya terbuat dari emas. Bukanlah mas-masan. Maskulin maksudnya. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita mengasihi Tuhan, damai sejahtera diberikan bagi kita ketika kita mengasihi Tuhan. Janganlah engkau lupa untuk tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti apa? Rajinlah datang beribadah di hadapan Tuhan, rajin baca Alkitab. Sudah baca buku panduan pada hari ini? 4 pasal ini sudah mulai 1 Raja-Raja. Hari ini kan? Besok terakhir Mazmur 150. Ya ampun, masih jauh. Ini sudah 1 Raja-Raja pasal 1 sama pasal 2. Mazmur 149 hari ini. Waduh, cepat-cepatlah Sur. Kalau masih keluar ini udah ketinggalan jauh. Nanti nggak dapat hadiah bulan Desember. Nah seperti itu. Ya. Engkau bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan? Jangan lupa besok datang beribadah di hadapan Tuhan. Pagi jam 7 pada malam harinya pastikan semua anggota keluarga mengikuti ibadah KKR yang ke-10. Kita terima lawatan Tuhan. Haleluya. Jangan kita berpikir besok kita makan apa. Tenang. Ketika kita sudah menerima berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan, berkat-berkat jasmani juga akan mengikutinya. Asalkan engkau mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan Allahmu. Jangan kasih yang lain-lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di ayat yang selanjutnya, ya. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini akan datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas dirimu. Nah, di ayat yang ke-30 ini mau menegaskan penguasa yang dimaksud di sini, tadi saya baca-baca buku, adalah iblis. Ya, iblis tidak berkuasa kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkuasa atas iblis. Ketika kita mengasihi Tuhan, kuasa iblis tidak akan menguasai kita, tetapi kuasa Tuhan akan menerjang kuasa iblis yang akan mendatangi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita menginginkan damai sejahtera Allah itu selalu ada dalam hidup kita, jangan lupa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, agar kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan tidak menghinggapi kita, tetapi jauh dari kehidupan kita semua. Kenapa roh jahat suka mengganggu kita? Karena dia tahu roh Tuhan kurang bekerja dalam kehidupan kita. Makanya jangan lupa serahkan segala hidupmu kepada Tuhan. Kemanapun engkau melangkah, engkau harus selalu menyerahkan hidup di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau melangkah kemana, mau pergi, mau tidur, mau bangun,
engkau selalu serahkan hidupmu di dalam Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, saya menyerahkan hidupku di tanganmu. Biarlah kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan tidak berkuasa atas hidupku. Saya mau damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Itulah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mau damai sejahtera Allah itu tetap hidup dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan harta dunia melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus berjanji bahwa Yesus akan memberikan damai sejahteranya bagi kita ketika kita hidup di dalam kasih Allah. Amin. 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 Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini menguatkan kita supaya kita tidak gelisah di dalam menjalani hari-hari ini. Kenapa? Karena ada damai yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada damai sejahtera. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita nyanyikan satu pujian, 21.